Hello everyone. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Hai. Silakan buka opening. Hai, selamat berapa aja ini karena podcast. Jadi kan YouTube jadi nggak bisa bilang selamat malam, pagi, siang walaupun sebenarnya ini kita lagi malam ya. Iya. Jadi selamat menonton ya lebih tepatnya. Perkenalkan saya Irma. Saya profesinya seorang penyiar radio di Radio Republik Indonesia. RRI. Yes, benar. Pro 2 dan Saya selalu mendengarnya, tapi tidak tahu baru pertama saya dengar. Pro 2 dan sekarang lagi aktif di siaran perbatasan RIPNJ. Wow. Luar biasa. Iya dong. Itu bagaimana? Maksudnya perbatasan tuh? Di perbatasan itu RRI itu punya program yang memang untuk daerah terluar begitu. Jadi didirikanlah SP Stasiun Perbatasan di sana untuk masyarakat yang memang berbatasan dengan negara Indonesia. Kalau di sana kan PNJ ya, untuk tidak berpindah begitu. Berpindah Tapi tetap pakai negara. bahasa Indonesia ya? Pakai bahasa Indonesia dan kadang juga menggunakan bahasa Inggris. Inggris Fiji. Jadi biasanya kami tuh ngajak teman-teman yang ada di sana untuk sedikit berkolaborasi begitu datang ke studio. Gimana sih belajar bahasa Inggris Fiji dengan baik dan benar begitu. Nah, sekali-sekali undang kami podcast di sana. Oke, boleh dong, boleh. Wah, bahasa tubuh, aduh, aku agak. Luar biasa. Selamat bergabung Mbak Irma. Iya, terima kasih ya udah diundang sama Kakak Nies juga. Terima kasih banyak dan Saya diundang juga ke Kanies. Oh, berarti kalian berdua undangan saya. iya benar nih. Saya jebak mereka berdua. Kamu nggak tahu kan saya undang dia? Nggak tahu. Iya, kita kan belum kenalan. Kalau sama Kakak Nies kan udah cukup kenal ya, familiar, udah keren banget. Sering buat event. Benar, salah satu anak muda yang berpengaruh di Papua. Oh my guys. god. Sebenarnya itu yang saya mau bilang sebetulnya. Nah, Saya sebenarnya itu mau bikin abang ini surprise. Saya juga mau bikin ini Kak Irma juga surprise. Jadi Mbak Irma bikinkan podcast dengan saya saja. Rupanya Ternyata ada Bang Ganteng juga ya. aduh, Bang Ganteng dan Bang Jago sekarang TikTok. Boleh dong kenalan aku belum kenalan nama Kak siapa namanya? Kak Kenny. Seperti channel ini. Bener. Candy kalau Kenny apa Candy? Candy. Oh, Candy. Oke. Nama lengkapnya itu nanti sudah. Status Masih siapa ini dulu? status di KTP itu statusnya kan ada. Oh, masih. Apa tuh Oh, status? itu. Iya dong. Oh, itu. Iya dong. Masih Kan lajang. masih lajang. Belum ada jam. Oh, belum ada. Tolong jangan daftar dulu, tolong. Tapi udah Baru punya yang di belakang ini. udah punya ini pohon. Pacar. Well, still going on. Aduh, kenapa saya jadi ditanya? Kita tanya dia sekarang. Benar. Biasa tuh kalau penyiar radio kan ada jiwa-jiwa pengen tahu banyak ya. Orang sekarang bilang tuh kepo ya. Kepo betul. Ya, Luar biasa. Kalau saya dia sudah tahu. Saya sudah punya senjata dua. Iya dong. Babies. Yes. Kayaknya Kanies nih nggak mau buang-buang waktu ya, karena kalau buang-buang waktu kan nggak ada manfaatnya, jadi buru-buru. Iya. Udah ada 2 anak kan udah cukup ya BKKBN ya itu. Kok jadi ke situ sih? Five. Tapi by the way, ini kan Mbak Irma kan juga tanya kita ini. Iya. Harusnya kita harus tanya balik. Oke, boleh. Aduh, aku agak tegang kalau ditanya ya, soalnya selama ini kan sering nanya gitu. Iya, tanya banyak. Sekarang nggak. Terus nggak pernah Kebalik, ditanya lagi. iya betul. Makanya rasakan itu. Jangan dong. Ya, Iya, kira-kira gimana? nih, Ya. selain aktivitas status itu mungkin perlu atau tidak sih? Apanya? Status apa nih? Apa kira-kira? Oh, aktivitas aku maksudnya. Kalau aktivitas sehari-hari ya bekerja penyiar radio ya di RRI, dan selain itu juga suka sekali nongkrong. Sebenarnya aku tuh hobinya nongkrong, Kakak. Serius, aku tuh seneng Nongkrong sini. aku Itu tuh baringan. iya bener, aku suka banget nongkrong ya. Nongkrong dengan semua komunitas, dari komunitas motor, dari komunitas baca juga seperti Kakak Nies, terus dari instansi juga. Terkadang kan
banyak komunitas ya di Kota Jayapura, dan mereka itu kalau menurut aku secara pribadi yang aku lihat banyak komunitas itu punya kegiatan gitu. Tetapi mungkin MC yang mau dibayar murah kan cuma aku aja gitu kan. Pertama kali bawa acaranya kita juga kemarin. Sebenarnya bukan soal harga, Kak. Relasi. Aku itu senang aja gitu punya banyak teman, punya banyak siapapun itu ya, bisa berbagi hal yang positif begitu. Jadi ketika kalau diajak kemarin sempat sama anak Vespa, halo Mbak Irma, boleh nggak jadi MC? Iya boleh, tapi kita lagi nggak ada budget, kalau dibayar pakai kaos gimana? Aku oke aja, gitu. Karena nanti nanti ada makannya. Iya benar. Karena nanti suatu saat pasti kalau aku lagi susah, dia yang akan ngebantu aku. Apalagi kan kalau di radio, di Pro 2 dulu kan ada acara yang harus mengundang banyak komunitas gitu, narasumber. Pasti dong ketika kita mengundang seseorang, kalau aduh lagi nggak ada budget nih di kantor gitu kan, pasti waktu itu Mbak Irma pernah nih jadi MC dan dia bersedia, masa dia butuh bantuan, nolak sih gitu. Sebenarnya ada simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan, sebenarnya itu aja. Terus yang kedua mungkin ketika aku nggak ada kan, wih banyak nih dulu baik nih orangnya gitu. Nama baik tuh pasti akan dikenang gitu. Kayak pepatah itu ya. Gitu, iya. Sepanjang masa. Iya benar. Itu aja sih motivasinya. Berapa lama menyiar? Dari 2011 sampai 2022 tuh aku agak ini, kalau ngitung-ngitungan aku susah. Dari 2011 pokoknya sampai 2022. Kan ngomong-ngomong doang kan? Enggak, maksudnya kalau ngitung-ngitungan tadi kakak gimana sih, aku cubit nih. Ih, jangan pingsan. Awas biasanya. Ya gitu, jadi cukup lama sih. Kalau itu ya, 2000 dari berapa? 2011 ya? 2011 sampai dengan 2022. Berarti sekitar 7 tahunan lah ya. Lebih sih kakak, gimana sih? Pasti kamu bukan jurusan. Sabar dulu. Oh ya. Iya sih. Berapa sih? Weh, kameramen berapa ya? Berapa ya kira-kira kalau 2011, 12, 13, 14, itu kan ngitung 14, 15. Berapa? 11 tahun. 11 tahun. Oh iya. 11 tahun tuh jadi penyiar radio, apa nggak bosen tuh pemirsa? Pemirsa. Pemirsa. Memang pemirsa. Menonton. Yang lagi dengar, yang lagi nonton 11 tahun. Sebutan itu apa sih kan ya di channel YouTube ini kan biasa kalau di Pro 2 kan sahabat kreatif bilangnya, ini sebutan fansnya apa nih? Sembarang-sembarang aja. Yang penting kalian bisa tertawa itu aja sih. Oke, baiklah. Oke. Kalau saya itu apa ya? Apa? Mas Pace. Mas Pace itu kan panggilan ke saya. Oh, Mas Pace. Iya, kalau YouTube channel saya itu kan Mas Pace. Mas Pace. Dia itu podcast. Kalau yang Candy Uswandik itu kayak pribadi, daily vlog. Kalau Mas Pace itu soal apa? Well, sebenarnya kita perlu dibahas sekarang ya. Iya, perlu dong. Kita bahas tentang radio. Iya, maksudnya benar. gini, Apa ini tuh? mungkin banyak orang tidak paham ya. Iya, Orang semua bilang, kenapa kamu pilih namanya Mas Pace? Iya. Terus kalau teman-teman mungkin lah kalau sudah kunjungi di Mas Pace atau Wandik Podcast itu akan lihat saya pakai sorban Jawa. Oke. Pakai apa? Baju Blangkon, yang ini blangkon, ya. Blangkon semua. Terus kenapa pakai nama Mas Pace? Maksud saya tuh gini, kayak saya menunjukkan kepada kayak Indonesia keseluruhannya bahwa kita ini Indonesia loh, gitu. Jadi orang Papua, kita tidak bisa bilang ini orang Papua, ini orang Jawa. Kita ini semua sama. Betul. Sama, karena kita bagaimanapun don't judge people by its cover. Karena all of us like same heart. Kayak kita punya hati yang sama, sebenarnya cuma membedakan kulit saja. Seperti Mbak Ira. Itu Yes. Kenapa so bijak begini, Kak? Dan Mbak Irma ini juga salah satu anak muda yang memang saya kenal. Biasanya di Jayapura tuh kental sekali. Papuan, Indonesia. Tapi luar biasa. Bisa kenal Mbak Irma. Pertama kali Mbak Irma bawa acara di rumah eventnya Rumah Belajar ya. Itu kan saya, wah hebat ini. Hebat dalam artian sudah rangkul adik-adik saya yang pertama kali tampil itu ada beberapa teman-teman. Iya bener ya. Iya kan supaya sekalian latihan aja gitu kan Kak, daripada
daripada buang-buang waktu, ini ada eventnya langsung aja eksekusi gitu. Ya. Jadi learning by doing ya Iya, istilahnya betul. gitu. Jadi Mbak Irma ini sudah kenapa 11 tahun terus peta di radio? Dulu tuh awalnya aku tuh bahasa sekarang bilangnya introvert ya. Iya. Dulu tuh kalau ketemu orang tuh suka gugup gitu, gugup dan agak sedikit disleksia aku. Jadi suka Kalau ketemu suka kami lupa. berdua yang hitam-hitam Alah, 11 tahun piye gue Mas. nggak gugup lagi. Enggak sih, enggak. Tadi saya Jadi lihat macam mulut agak gementar-gementar. enggak, itu hati aku yang Oh, enggak. hati yang bahaya. Jadi gitu. Siapa yang diincar? Dulu di RRI masuk pertama kali tuh magang di situ. Kan magang dari WSTJ dulu kan. WSTJ kan ambil teknik. Jadi masuk di situ Oh, kuliahnya di WSTJ. di WSTJ cuma di DO ya. Gara-gara kalau udah kerja itu anak dulu kalau udah kerja, kalau udah pegang duit malas Iya. malas masuk gitu. Malas masuk kampus udah. Saya udah pernah lewati lanjut. Udah. Abis itu lama-lama di situ masuk di teknik. Waktu itu awalnya di RRI itu bagian teknik itu waktu siaran bola ya. Siaran bola Persipura selalu diajak. Jadi bagian gulung-gulung kabel. Jadi kamu gulung-gulung kabel? Iya, gulung-gulung kabel. Kamunya enggak tak gulung? Enggak, hati aku aja yang tergulung-gulung ya. Jadi gitu, gulung-gulung kabel, terus abis itu pasang pemancar, diajar juga sama kru-kru Oh, teknik. yang mobil itu ya? Iya, mobil Obivan namanya. Nah pada saat itu kan kasihan nih, ini kayaknya anak cewek sendirian, yang lain kan semua cowok ya. Akhirnya dipindahkanlah di bagian siaran gitu. Pertama kali siaran tuh juga Gugup ya? gugup, gugup. Seperti gimana, macam gempa gitu kan? Lebih dari itu. Serius, gugupnya tuh gugup. Padahal kan cuma di sebuah ruangan ya. Terus ada mikrofon, ada mixer gitu, terus ada monitor juga untuk kita bisa mendengarkan suara kita. Pada saat di situ pas ngomong pertama kali sama senior nih, yang senior RRI kan agak galak ya. Iya, Maksudnya galak bukan Kumisnya panjang. iya gitu. taringnya Jadi gini. itu bukan galak, itu serem namanya. Jadi gitu udah. Jadi ditungguin di belakang gitu sambil siaran, "Hai sahabat kreatif, gimana kabarnya kamu hari ini?" gitu. Akhirnya diajarin, lama-kelamaan jadinya bisa gitu. Oh, luar biasa. Bisa kan terbiasa ya? Iya, bisa karena terbiasa. Sebenarnya menjadi seorang penyiar radio tuh nggak muluk-muluk. Kalau dulu mungkin ada yang bilang harus golden voice ya. Iya. Suaranya tuh harus selamat Bagus, malam, kan? selamat Kalau bisa pagi. di Mulut Iya gitu. Kembali sama saya Iya. sahabat Irma. Iya gitu. Cuma sekarang kayaknya enggak terpatok dengan hal-hal dulu. Contohnya aja di Jakarta ya, kalau misalnya kita ngomongin radio sekelas di ibu kota negara ya, di Jakarta banyak kok penyiar-penyiar yang suaranya cempreng banget. Salah satunya ada Desta, tuh. Iya. Desta yang terus Mantan sih, mantan. ya, Desta. Habis itu ada siapa lagi yang dokter nih? Aduh aku lupa yang suaranya Pokoknya bukan cempreng Dr. banget. Boyko, bukan. Bukan dong, itu bicara seksualitas. Iya benar. Jadi gitu. Jadi kalau untuk menjadi penyiar radio, masalah suara tuh nggak terlalu berpengaruh untuk sekarang, itu pendapat aku pribadi. Yang penting Lagian radio sekarang Iya. kan pesaingnya kuat ya. iya Jaket. kuat. Iya betul. Itu kalau di ini sih kalau di Jakarta, tapi kalau menurut aku kalau di Jayapura justru tenggelam banget sih Kenapa radio. Karena kalau misalnya kita ngomong radio, ada berapa banyak sih radio di Kota Jayapura? Oke. Palingan yang paling banyak didengarkan mungkin mohon maaf bukan sombong tapi RRI ya. Benar. Iya. Iya, betul. Dari beritanya, dari hiburannya, dari mencari informasinya pasti lewat RRI ya. Iya, iya. Program Mas 1 RRI Jayapura. Iya, A1 dan A2. Kalau Iya, kita ini gitu. program apa nih? TV rusak ya? Jangan dong, Tania sih. Iya. Lanjut. Jahat. Jadi gitu ya udah, kalau di Jayapura sendiri kalau untuk berbicara radio kayaknya kurang begitu. Betul, setuju. Kurang. Dan mungkin ditambah lagi dengan tekanan komunikasi yang begitu naik seperti teknologi ya. Oh iya. Ada YouTube, ada IG yang bisa siaran langsung kan iya, sekarang, dan pokoknya banyak sekali hal-hal yang bikin radio tuh semakin tenggelam. Jadi Betul. iya, Di sekarang televisi juga. iya televisi juga sih. Dan sekarang satu-satunya cara ya gimana radio mau ini. Harus seperti gini. Iya, maksudnya mau berkolaborasi ya, Yes. nggak hanya siaran di radio, mungkin kita bisa bikin streaming radio, salah satunya Ya. Oh itu bukannya ada? udah ada. Waktu saya nonton RRI, juga bahkan. iya,
RRI itu punya YouTube loh. Iya, RRI ada YouTube-nya, ada streamingnya juga, dan juga RRI ada media TV-nya, RRI Net namanya. Gitu. Jadi itu untuk ini, untuk seperti apa ya, kayak ini loh, nggak menutup begitu, nggak menutup pintu untuk hal-hal baru yang terjadi di era sekarang. Bahwa teknologi itu nomor satu lah sekarang gitu, gadget dan lain sebagainya, media sosial gitu. Apalagi kan orang sekarang kan sibuk, kayak Kanies aja, sibuk banget. Mas Paci juga, sibuknya luar biasa. Baru datang dari Jakarta. Iya, baru datang dari Jakarta. Lihat. Langsung WhatsApp. Di mana bro? Kita bahas-bahas topik menarik. Saya sudah planning jauh-jauh. Oke, ada Mbak Irma, saya kasih kaget. Iya, benar. Mas Paci kan kayak sibuk banget dari Jakarta. Pasti Ini mau kan. selesai nih malah kita tesis. Tesis apa? Kalau tesis S2 ya berarti ya? Ih, cerita dong. Iya, serius, cerita kan, kita berbagi, kita sharing knowledge ya gitu. Pengalaman, pengetahuan. Lagi ngambil apa Mas Pace? Apa tuh? Nggak lah, Human Resource Management. Tapi udah mau selesai sih. Oh gitu, wow. Luar biasa. Belajar terus nggak capek? Wih, ada sih gimana, ada capeknya. Tapi Sama kayak Mbak Irma lah. Maksudnya hidup itu, this life. Iya. Kayak itu seperti kertas. Iya. Kita harus menggambar by page. Lah. Iya. Setuju. Nah sih begitu menurut saya sih. Ya udahlah. Kayak belajar itu kan Iya. tidak mengenal umur, tidak ini. betul. Jadi sama kayak macam saya belajar. Saya ini kan dunia baru ya, saya sama Bronies kan kita tidak tahu di dunia RRI kan kita tidak tahu. Kita langsung ke visual ini. Nah kita begini kan kita tahu, bukan hanya kita. Ini kameramen ini juga Bener. Mereka dia tahu, orang yang nonton dia tahu. 10 orang yang kerja. Akhirnya mereka Iya, tahu betul, ternyata betul. RRI begini. Iya. Itu sih. Wow, jadi gitu. Jadi kalau ngomongin soal perkembangan radio di Kota Jayapura sih, aku rasa harus ini sih, harus ekstra kerja keras kalau mau membuat radio semakin banyak pendengarnya gitu. Salah satunya Pendengar, mungkin dari konten ya. Iya, betul. Jadi kita nggak hanya monoton aja dengan konten-konten dulu gitu. Dari bener banget, setuju. Lagu-lagunya juga harus di-upgrade gitu kan. Lagu Papua biasa putar nggak? Iya, putar dong, karena di RRI itu ada programa 1, programa 2, dan programa 4. Programnya apa saja? Kalau Pro 1 itu kan dia lebih ke politik, berita, informasi, dan dia mencakup semua. Kalau Pro 2 anak muda tentunya guys, jangan lupa dengerin. Undang dong kami. Iya, pasti akan diundang. Nah, kalau programa 4 emang siaran budaya. Oke. Ya, benteng budaya di situ. Jadi banyak. Iya, banyak loh teman-teman di Papua yang sudah ke programa 4 juga untuk menyalurkan karya-karyanya. Karena kan lewat mana lagi kalau bukan salah satunya adalah radio gitu. Betul. Begitu. Memang Kak Kanies mau bikin album atau single baru? By the way, kasih tahu. Di sini ada nggak? Enggak, maksudnya kan apa-apa? Mbak Irma kan di program kan Pro 2 ya? Iya. Dulu di Pro 2, sekarang lagi di siaran perbatasan. Jam berapa ke berapa? Di sana dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Tiap hari apa? Setiap hari Senin, Rabu, Jumat. Aku siarannya di sana. Tolong listeningnya guys. Iya, Tolong, benar. Di sana. Jadi ya gitu, kalau siaran di perbatasan kan sepi ya. Ya. Jadi ya Mungkin boleh tahu dong, kayak kan ini kan 11 tahun tuh bukan waktu yang pendek ya. betul. Tentunya dalam proses itu kayak pasti ada mengalami Iya sih, benar. Maksudnya up and down-nya gitu ya. Jadi up-nya seperti apa, down-nya seperti apa. kalau yang aku seneng dari siaran radio adalah siaran radio tuh menjadi penyiar radio adalah passion aku banget. Karena pertama aku suka denger musik, Kak. Suka banget musik, terus melatih juga kekurangan aku yang dulunya gugup, disleksia. Dulu tuh aku sampai kalau ngomong tuh pasti tangannya keringetan, baru suka gagap gitu. Gitu, like that lah. Jadi siaran radio, menjadi seorang penyiar radio tuh membuat healing begitu, healing. Oh, bahwa kita kalau ada kemauan itu pasti bisa jadi apa yang kita mau gitu. Apapun tantangannya, termasuk yang paling besar adalah tantangan menghadapi diri kita sendiri. Itu
luar biasa sih gitu. Jadi sebelum kita menghadapi orang lain, bagaimana sih kita menghadapi diri kita sendiri. Jadi dari situ latihan ya udah. Sampai sekarang aku cinta banget sama pekerjaan aku. Wow, cintain luar biasa. Daunnya mungkin masalah lingkungan ya biasalah ya. Kalau di geng cewek-cewek itu kan ada nggak sukanya gitu kan. Jadi sirik-sirikan itu wajar lah, manusiawi ya. Kalau nggak suka dengan hasil karya orang, nggak suka dengan gimana dia di lingkungannya dia itu kan pasti ada. Tapi udahlah ya, itu cuma masuk telinga Keluar sebelah. iya, kanan ke kiri gitu ya, udahlah. Sama kayak Gitu. pohon tuh semakin tinggi, goncangan angin pun semakin kencang. Betul. Dan daunnya sih itu selama 11 tahun kan aku kerja mulu, jadi susah banget dapat jodoh. Yang tadi itu mana? Itu baru tadi. Itu tadi baru. Serius orang, Kak, serius deh. Kamu jangan kebanyakan belajar, jangan kebanyakan kerja. Ternyata jodoh itu penting loh. Ya, Mak. Iya, jadi rasakan. benar, serius. Jadi aku baru merasa, ternyata nggak enak ya malam mingguan sendirian gitu. Jadi Loh, terus itu kan tadi baru kakak, itu baru. Tadi baru baru tahun ini serius. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi, aku mau kerja aja, mau jadi ini. Kalau menurut pendapat aku pribadi sebagai seorang perempuan ya, sebagai seorang wanita, kita tuh sekuat-kuat apanya kita harus butuh ada sandaran, penting itu. Jadi ya gitu maksudnya, iya benar. Jadi itu aja sih daunnya selama 11 tahun gitu. Jadi kok nggak ada yang Jadi temenin. selama 11 tahun tuh like you forever jomblo. Yes. Kayak single. Bener, udah karatan. Tahu nggak karatan tuh gimana? lihat Kita harus ada botol nggak? Pecahkan kepalaku. Jadi gitu itu aja, itu karena terlalu cinta, cuma nggak ada penyesalan di dalam itu karena berkat menjadi seorang penyiar radio. Pas nonton Gebiar Pon waktu itu kan ketemunya di situ. Iya dong. Jadi pada saat ada siaran what are juga. you plan for the next step? Sepertinya aku bakal ini. Nikah sepatnya. Ya itu pertama. Terus yang kedua karena aku cinta banget dengan Papua, Jayapura dan semua komunitas yang ada di kota Jayapura, aku cinta banget. Jadi aku akan bersedia menjadi salah satu bagian dari mereka ini, apapun Amin. bentuknya. Bisa jadi di channel ini. Rumah iya, Belajar bisa Bersama. jadi MC. Kemarin terima kasih buat Akania sudah menawarkan aku menjadi seorang pengajar. Itu aku cita-cita aku salah satunya sih gitu. Amin. Mari kita membangun sama-sama. Iya, Anak berbagi Papua, ilmu. Anak Indonesia. Iya, Tapi benar. kayak Mak, maksudnya mau tanya ini apa? Apa tuh? Kenapa anak-anak Papua tuh jarang sekali tertarik di dunia RRI ini, radio ini? Kalau menurut aku sih mungkin karena apa ya? Mungkin kalau menurut aku pribadi ya, jangan dibully ya ini. Jauh loh. Iya benar-benar. Kalau menurut aku sih pertama kita dari RRI-nya sendiri ya. Iya. Karena ketika kita mau kritik orang lain, kita harus berani mengkritik diri kita sendiri. Yes, right. Kontennya sih sebenarnya dari konten. Makanya banyak anak-anak Papua atau banyak adik-adik kita yang sebenarnya pengen banget nih jadi public speaking, seorang penyiar radio. Tapi ketika mereka mendengarkan radio, kok gini sih gitu. Jadinya down gitu. Berarti Ini yang kurang harusnya formal. di apa ya? Update ya. Iya benar. Perkembangan zaman. Kalau kita mau menyajikan sesuatu, let's say kita bilang makanan ya. Yes. Makanan itu kan harus enak dong untuk menarik. Aduh aku mau beli, pokoknya aku mau beli berapapun harganya, titik gitu kan. Jadi sebenarnya dari kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita mau banyak yang suka atau mau menjadi seorang penyiar radio, mungkin buat teman-teman di sini jangan hanya pada satu titik lihatnya. Banyak kan sekarang banyak YouTube, banyak apapun media untuk mencari tahu informasi itu kan yes. Jadi kalau di Jayapura kurang, mungkin kita bisa cari kayak di Jakarta atau enggak di Bandung yang memang radio-radionya itu Masih Radio hits swasta. sekali. iya hits banget di sana Kak. Benar. Jadi di sini yang kecewanya itu sih mungkin Mungkin konten. pembahasannya lebih kepada Iya. kayak update. Iya benar, update mungkin harus Kayak lebih macam banyak sekarang belajar. ini kayak Apa tuh? layangan bahas tentang layangan putus. It's my dream. Iya, that's how you buy like 5 million. Siapa Lydia Danira? Lydia Danira tuh siapa? Aduh ini Harusnya gitu, harusnya ya. siapa Waduh. Lydia Danira? Jujur Mas, I don't know.
Dia kemarin kirim uang. Iya kak. Iya, lewat Bank Papua. Oh my god. Seru. Harusnya. Pindahkan uang. Pindahkan uang. Memang harusnya begitu ya. Iya, benar. Setuju banget harusnya ya. Cuman karena mungkin karena itu juga karena Iya, masalah konten sebenarnya konten, dan yang kedua itu ada di karakter penyiar sebenarnya. Ya, setuju itu. Karakter penyiar tuh tombak utama sih untuk supaya banyak orang yang suka sama Ya, kita. suka, Bagaimana kita cara menjadi menyapa. iya. Kalau di aku sendiri aku punya 5 prinsip yang aku jalani dalam sebuah pekerjaan. Yang pertama aku harus menjadi seorang yang kreatif. Ya. Yang kedua itu bertanggung jawab responsibility-nya. Ya. Terus yang ketiga aku harus humble. Terus aku juga harus kreatif, Yes. responsibility, Ya. dan berkemauan tinggi, Ya. berintegritas tinggi, Ya. gitu. 4 ya, 4. Iya. Itu penting banget sih dalam apapun pekerjaannya. Wow, luar biasa suara. Dan yang dan yang paling penting itu rendah hati. Ya, setuju. humble ya. Iya, itu paling penting. Humble is everything. Iya, rendah hati. Jadi harga bisa ditawar, Kak, tapi attitude nggak ada. Asik. Setuju. I like that. Iya. Setuju. Harga bisa ditawar, Luar tapi biasa. attitude itu enggak sih. Itu sih. Kalau menurut aku. Jadi kayaknya ya segala Apa tuh? ini mulai serius nih, serius nih. Jadi kalau segala sesuatu itu kita tekuni dan tidak sombong, Ya. Ya, itu. ya, dan paling penting itu ingin tahu kita tinggi, pasti nothing impossible. Yes. Iya, betul. Setuju. Mungkin begitu. Setuju, men. Setuju. Kita ini dulunya anak-anak kampung. Serius nih, dia dulu SD-nya di kampung, juga SD-nya di kampung. Oh my goodness. Terus gimana? Di kampung mana, Mas Astaga, Pace? kok jadi saya terus ya? Iya, Mas Pace di kampung mana gitu? Kita sama sebetulnya. Sama di mana, di kampung mana? Wamena. Wamena. Terus sampai bisa menjadi seperti sekarang itu kan pasti ada Proses lah. Proses. Dulu pernah jadi penyiar juga, Bang. Well, aku itu wong Jawa sih yo, area-area oh alah. Piye toh, Mas? Iya. Don't you speak Terus? about them because all people from Indonesia, you know. Jadi begitu. Jadi sampai bisa ke Jakarta tuh gimana, Mas Pace Aduh, gitu? ceritanya panjang mungkin nantilah. Oke, Udah boleh. sama. Boleh, aku penasaran soalnya gitu. Intinya, well, kayak everything we wanna got, like our goal, Yes. we need to work hard Ya. Wow. and never give up. Yes. And more important thing is focus on what we wanna do. Yes. Itu sih. by the way aku mau nanya nih sama Kani ya, saya sama Mas Pace. Menjadi anak Papua tuh kan, mohon maaf ya Kak, ini pasti ada tekanan-tekanan begitu. Pasti dong. Iya, iya. Be honest nih. Pasti kan? Maksudnya Pasti. pasti gitu ketika di luar. Aku tuh banyak melihat selebgram ya, lebih tepatnya yang berasal dari Papua tuh. Kemarin tuh ada salah satunya, siapa aku lupa, tapi dia lebih Olfa mungkin. iya, like iya. Itu. Iya, salah bicara. Iya, enggak. Maksudnya kan Saya ingat enggak, dia aku karena dia pengen paling cantik di negeri ini. pengen tahu aja gitu. Itu kan pasti secara mental itu kan pasti gitu. Itu kan pasti ini banget kan, Kak, gitu. Nah, Gua banget gitu ya. kayak nggak semua orang bisa menghadapi situasi seperti itu gitu. Nah, kalau untuk Mas Pace dan kakaknya sendiri ketika melihat banyak yang nyinyir dengan prestasi, dengan hal yang kakak-kakak buat, itu gimana sih cara menetralisir supaya tidak menjadi gangguan? Bro dulu. Ini iya. Kalau saya, Pasti dong ada kalau yang saya, lu siapa sih? oh, oke. Cuek, lebih ke cuek ya, Iya, malas lu siapa tahu sih? ya, gitu. Oke. Dan prinsip saya sih kalau saya tekuni YouTube, Hah? nggak mungkin TV-TV di Jakarta sana datang mau liput Papua. Iya, Nggak mungkin. Saya adalah media. Gitu. Jadi walaupun nggak ada uang, ya saya terus update tentang Papua, anak muda Papua punya aktivitas. Gitu. Itu tentang YouTube ya. Iya. Kalau nggak untuk dalam tekanan situasi Papua secara nasional internasional, saya sih lebih ke advokasi tentang orang Papua sendiri dari sosial budaya. Dan hari ini tentang podcast, kayak gitulah. Ada juga anak Papua kan stigma, sorry ya ini. Iya, betul, stigma betul. yang merendahkan kita anak Papua. Itu yang membuat motivasi saya terus terus Meningkatkan. terus ya Iya. terus menekuni Menekuni. aktivitas yang saya lakukan dari hobi kan gitu.
Gitu. Karena saya mau mematahkan stigma, what do you think about me, our people, sorry, bukan. Apa yang kau pikir tentang orang Papua rendah, enggak. Iya. Itu juga sama. Iya. Cuma yang membedakan brown skin. Hanya tuts putih saja nggak berguna itu. Hitam putih maka ada harmonis. Iya. Maka you and me harus harmonis. Tak ada perbedaan. Jadi Nah. pada intinya itu. Kalau Mas Pace gimana nih Mas Kalau Pace? saya, Apalagi kan yang dari Jakarta, di Jakarta pasti dong. masa gue harus bilang, astaga, janganlah. Well, kalau saya tuh gini ya, saya gunakan haters kalau nggak salah bilang ya, atau orang-orang bicara saya, Iya. jadikan mereka sebagai supporter yang paling terbaik. Ya, fans. Oke. Kayak you bully me, Yes. orang bully saya jadikan terima kasih, you correct me. Iya. You got me? Kayak orang bicara saya, kok memperbaiki saya hidup. Terima kasih, thank you. Wow. Ya, this I just. Kalau saya tidak begitu, saya melawan. Sama. Kalau saya pernah baca buku tuh gini. Orang besar itu bicara ide. Orang biasa itu bicara tentang orang lain atau tentang kejadian. Tapi orang kecil itu bicara orang, dia keburukan gosip, itu orang kecil. Makanya saya bilang kalau you talk about me, behind me, terus saya balas, no different, kita Nggak ada sama. beda, betul. You see? Makanya saya bilang, as long as you not pay my bill, hidup saya jalan semua sendiri dan segala macam, this is me, I love myself, I do what I love. Itu sih lebih banyak. Wow, keren dulu. Mari kameramen kok mukanya cemberut sih. Oke, dan ini satu pertanyaan lagi, sebenarnya ini pertanyaan titipan ya. Jadi kan sebelum aku kesini tuh aku sempat ngomong ke teman-teman aku, penyiar-penyiar yang ada di luar begitu kan. RRI kan ada di seluruh Indonesia kan Kak. Jadi mereka tuh selalu bingung gitu. Kenapa sih yang diangkat ketika naik ke YouTube, salah satunya ya media yang bisa dilihat secara langsung begitu ya. Jadi Papua itu seakan-akan hutan begitu, nggak ada ininya, nggak ada itunya. Pernah kan kayak waktu itu aku di story aku lagi nongkrong deh di mall. Oh di Papua tuh ada mall ya. Hello gitu. Sebenarnya itu sih. Sebenarnya itu yang pengen nanya gitu. Seharusnya anak-anak Papuanya yang ngomong sendiri, yang lebih ke, aku lagi di sini nih, lagi di sini kan. Kebanyakan bukan membeda-bedakan ya Kak, tapi kebanyakan mungkin yang update mungkin juga dari yang berbeda itu tadi begitu, lebih ke pamer gitu. Maksudnya gitu kan. Jadi lebih kurang ini dari anak-anak Papuanya sendiri kok kayaknya kurang mengupdate di Jayapura gimana, di Papua tuh gimana begitu. Kalau misalnya yang bilang bukan biasa saja. mungkin juga kali ya, itu aja sih. Jadi kalau menurut pendapat Kakak gimana Mas Pace sama Kak Nies gitu? Ini jujur ya? Jujur Jujur gitu, sekali ya. jujur. Well, ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan menurut saya sangat mendukung ini bro, siapa? Nias. Karena TV di Jakarta tidak akan mengabarkan sesuatu yang positif. Yes. Mereka hanya mencari konten, sesuatu yang benar. Itu pun masih titipan. Betul. You know what I'm saying? Jadi, saya kenapa terjun di media sosial, teman-teman yang anak-anak Papua yang sering bikin vlog, kayak podcast begini, I'm support. Itu karena ini kan kita real, melaporkan apa yang terjadi. Iya betul. Itu yang saya selalu bilang bro nih, jangan berhenti. Karena kita orang Papua kan kadang ya panas-panas, begitulah loh. Makanya jangan berhenti. Ini salah satu melaporkan bahwa ternyata Papua itu tidak seperti yang orang TV nasional melaporkan bahwa kita tinggal di hutan, pakai koteka, pakai that's our culture, tapi bukan untuk daily. Nah itu yang mungkin kalau menurut saya ya, itu karena seperti tadi Mbak Irma bilang toh, bahwa kita kurang kreatif melaporkan kayak macam. Tapi menurut saya
ini tahun 2020 banyak perkembangan internet ini segala macam, akhirnya ya orang kan mulai tahu sekarang kan. Iya, Oh, betul. ternyata Papua itu ada mall ya. Ternyata memang iya. Lu dari mana? Iya bener. Lu kan nonton TV. Ngadi-ngadi lo. Jadi gitu ya, kalau untuk Kania sendiri menanggapi ya, Cuitan-cuitan itu. ya dalam tanda kutip mungkin orang yang nggak terlalu apa sih gitu, nggak terlalu suka lah begitu. Suka dalam arti apa? Suka dalam kayaknya kan banyak nih TV-TV nasional yang ini tuh kan, aku jadi gugup nih ngomongnya. Kan banyak kalau di istilah jurnalis itu ada yang bilang gini, bad news is good news gitu ya. Bad news for about politik. Iya gitu maksudnya. Jadi Kania sebagai anak muda Papua, generasi baru muda Papua yang nanti akan memimpin Papua, itu tanggapannya seperti apa begitu ketika melihat banyak. Iya, maksudnya kita nggak bisa pungkiri dan memang banyak gitu. Iya. Impossible. Iya gitu. Gimana Thank you, Mbak Ima. tanggapannya? Itu saya pikir apa? Yang saya bergerak hari ini karena memang model begitu. Modelnya cuitan-cuitan itu. Iya. Yang merendahkan, yang bilang Papua masih terbelakang. Iya. Jadi hari ini yang saya dari 2011 sudah ngonten YouTube. 2011. Iya. Luar biasa. 2011 itu prosesnya panjang sekali. Saya itu di YouTube yang satu kan ada, tapi yang satu ini kan untuk rumah belajar. Jadi podcast ini, terima kasih juga, podcast ini akan membantu promosi rumah belajar juga. Iya. Jadi saya lebih ke itu cuitan-cuitan teman-teman dari Indonesia bagian barat ngomong tentang Papua masih terbelakang, itu saya pikir saya adalah jawabannya. Iya, gitu. betul. Dan kita membuktikan bahwa kita mempunyai konten ini anak Papua bukan lagi zaman batu yang dipikirkan. Karena kita sudah maju. Tapi itu di kota Jayapura dan Papua itu luas. Iya, Papua luas, nggak hanya di kota 3 Jayapura. kali lebih luas dari Pulau Jawa. Iya. Gitu. Jadi mau bilang udah maju juga salah, belum maju juga salah karena luas sekali gitu. Jadi saya adalah jawabannya, yang saya bisa buat seperti gini, advokasi, sosialisasi aktivitas, Benar. daily life, daily vlog, podcast, datangi teman-teman yang sudah sukses, yang Iya. pus salah satunya Mbak Irma Salah sudah satu bantu. Mbak Irma juga. Iya, gitu. Dan sesuai juga dengan yang Kanias bilang tadi, jangan hanya kita yang kesana, tapi mereka yang kesini Iya, gitu. dan mereka yang nonton kita kalau kita nggak punya uang gitu kan. Saya bilang saya kan pertama sekali. Apa tuh, Mas Pertama Pace? sekali bikin podcast itu saya tuh bermimpi kayak oke. Ini kita lihat orang kayak orang lain kan nonton, kita kan sering nonton, wih di Jakarta begini ya, oh, ada podcast segala macam. Begitu saya ketemu Nies, wih kurang ini anak Papua ini bisa sampai dia punya followers banyak segala macam. Saya bilang ini anak ini harus dipegang, harus di ini. Iya. Luar biasa. Saya memang terus mendukung dia. Anak Papua harusnya begitu. Iya, Ya, benar. jadi mungkin Kak Irma atau Mbak Irma apapun lah. Maksudnya mungkin bisa titip pesan atau apa buat anak-anak generasi muda ya. Kalau menurut saya dari hal-hal yang udah kita perbincangkan tadi, obrolin tadi, satu aja sih yang cinta diri sendiri dulu, betul kata kakak tadi, itu penting ya untuk menjalani hidup ke depannya. Terus yang kedua, lakukan apa yang kamu suka, yang penting tidak merugikan orang lain. Yes. Itu aja. Setuju itu. Thank you. Yes. Itu aja dari aku, guys. Bukan yang apa yang kamu suka, Asal tidak. tapi Yes. tidak merugikan orang lain. Iya, Yes. benar. Wow, luar biasa. Setuju. Saya rasa luar biasa Iya. seperti itu ya. Paling tidak kalau dia nggak bisa berdampak positif untuk orang lain, untuk dirinya, menyenangkan diri sendiri itu penting sebelum kita menyenangkan orang lain. Saya setuju banget. Gitu. Terus ini loh, Mbak Irma Apa? harus berikan satu pesan positif buat anak-anak muda Papua. Oke. Bagi siapapun yang ada di tanah ini harus memberikan berkat buat tanah ini. Jadi kata-katamu akan membangkitkan semangat anak-anak muda Iya, Papua betul. gitu. Menurut saya. Gimana? Bisa nggak? Bisa sih. Isi hati. Bisa. Ya terlalu. Positif ya. Pesannya apa ya buat adik-adik ya, buat adik-adik yang di sini untuk rumah belajar ya, dari yang kecil dulu gitu. Percaya diri sih. Confident. Iya, percaya diri dan banyak hal yang bisa dilakukan. Terus apalagi ya, selain percaya diri itu penting,
Terus banyak hal yang bisa dilakukan. Nih ulang-ulang ngomongnya nih. Tadi nggak di briefing sih. Gimana? Iya udah serius. Nggak di briefing sih guys. Gimana? Pokoknya intinya itu confident ya. Iya, Maksudnya intinya. apa yang bisa disampaikan oleh Mbak Irma itu. Iya, kita benar-benar. harus jadi anak muda itu confident, jangan malu karena kita punya kekurangan apapun. Iya, Tapi di balik kekurangan kita tuh sebetulnya itu kita punya kelebihan. Yes. Hanya saja kadang-kadang kita menyerah karena orang apa yang bicara kita tuh. Iya. Orang bicara tentang kita. Iya, benar. Like sociality. Yes. Sociality Rina. Yes, true. Maksudnya lingkungan, lingkungan. Iya. Ini gara-gara Mbak Irma deket-deket jadi. Oke ya, teman-teman. Ya mungkin saya rasa begitu ya. Ya begitu Bagaimana? ya, Mbak Irma. Pokoknya pesannya tuh ya yang tadi itu, jadilah diri sendiri. Pokoknya lakukan apa yang kamu suka. Yang penting tidak merugikan orang lain. Kalau bisa lagi, buatlah sesuatu yang bisa kamu dikenang sepanjang masa gitu. Itu yang paling Seperti penting. Kanies nih. Iya. Aku bingung ini pegang-pegang saya jadi strom. Oh bukan muhrim guys. Assalamualaikum Abi. Kebalik. Jangan lupa nonton kita ini sampai di situ dulu ya guys. Iya deh. Ya. Nanti kita bahas lagi ya. Terima kasih sudah berkunjung di channel Iya, Yes More, bener. dan juga Terima Mbak Irma punya kasih. channel di Mbak Irma di RRI Pro 2. Irma Desan. Oh ada juga? Itu ada YouTube aku, ada di Oh Oh iya, nah kita Iya. taruh di bawah iya, ya. Irma siapa? Irma Desan. Irma Desan. Iya, karena kan matahari terbitnya dari Oh Desan, jadi Iya. matahari ya, bukan anak ya. Terus saya ucapkan terima kasih juga buat Fronton Hotel yang Iya, menyediakan fasilitas Iya. Bentar. di sini juga. Iya benar. Thank Oh you ya, buat makasih manajemen. juga ini keren banget. Iya. Tempatnya bagus Iya, banget. Iya. Terima kasih banget. Tempatnya bagus, baru lagi. Baru. Oh ini luar baru. biasa. Ini ternyata baru tempatnya. Baru Baru. 5 bulan apa 6 Baru bulan? 5 bulan. Berarti kalian yang di sini duluan podcast di Ya, sini. podcast ini saya di luar. Ini baru pertama Dan loh. Mbak Irma jadi bintang tamu luar Pertama, biasa dan sama paling Abang. utama. Keren banget. Kayaknya satu besok berangkat ke Wamena loh. Tapi Sudah ada Madian konten. kesini karena wah ini luar biasa. Luar biasa. Itu terima Ya, kasih. terima buat kasih Fronton lagi manajemen. Froman, Yes. manajemen dan semua kru. Yes. Thank you for God bless. that place you guys. Ya. It's really Gini to hormat. Sampai jumpa. Bye bye. Uh,